Halo guys, masih bersama saya Stephen di channel Bro View. Kali ini kita akan melanjutkan sequel dari film Bagi dan sekarang kita masuk yang ketiga. Seperti apakah kisahnya? Langsung saja, sebelum masuk ke ceritanya seperti biasa siapkan apa? Ya tentunya kopi dan udbray untuk menemani kalian dalam menonton alur cerita film ini. Dan sekarang kita masuk intro. Di awal film, diperlihatkan seorang bocah bernama Vikram yang sedang dipukuli teman-temannya. Vikram tidak bisa melakukan perlawanan, tapi dia langsung memanggil adiknya yang bernama Roni. Roni tidak akan membiarkan siapapun menyentuh kakaknya. Tak lama kemudian, ayah mereka yang ternyata seorang polisi datang. Akibatnya, Roni dihukum karena dituduh telah berkelahi. Vikram meminta maaf kepada adiknya ini karena kesalahannya malah dia yang menerima hukuman. Roni yang sangat menyayangi kakaknya ini tidak mempermasalahkan hal itu. Ayah mereka yang bernama Catur Vedi sudah menilai karakter dari kedua anaknya itu. Tak seperti biasanya, hari itu si paman kumis yang datang menjemput mereka sekolah. Dia menceritakan telah terjadi perang antara dua kelompok gangster. Catur Vedi muncul seorang diri untuk menyelamatkan warga yang tidak bersalah. Naas, salah seorang penjahat menembaknya dari belakang. Kini ayahnya terbaring dalam kondisi sekarat. Sebelum menghembuskan nafas terakhirnya, Catur Vedi meminta Roni untuk berjanji menjaga dan melindungi kakaknya. Sejak saat itu, paman kumis membesarkan mereka berdua. 15 tahun berlalu. Di bioskop, Vikram terlihat baper. Kemudian, seorang wanita cantik bernama Sia tersesat hingga memasuki toilet pria. Saat Vikram dan Sia memesan makanan, tidak sengaja Vikram menumpahkan makanannya kepada seorang preman. Tak terima dengan permintaan maafnya, Vikram hampir saja dipukuli. Dia segera memanggil Roni. Roni meminta maaf atas kesalahan kakaknya kepada mereka. Tapi dia terkejut saat melihat darah menetes di balik telinganya. Tidak ada kata ampun lagi jika ini menyangkut kakaknya dan ini yang dia lakukan. Puluhan preman ini babak belur dihajar oleh Roni. Aksinya baru berhenti setelah Vikram dan paman kumis memintanya untuk tenang. Kehebatan Roni itu membuat Sia terkagum kepadanya. Bahkan semua orang meneriakkan nama Roni sebagai pahlawan di kota ini. Paman Caca meminta salah satu dari Vikram atau Roni untuk mendaftar menjadi polisi, meneruskan perjuangan ayah dan kakek mereka. Roni meminta Vikram untuk maju karena dirinya memiliki 32 kasus pemukulan. Vikram awalnya menolak karena dirinya takut kepada penjahat. Di sini Roni memberi semangat. Setelah dirinya resmi memakai seragam polisi, penjahat itulah yang akan takut kepadanya. Singkat cerita, Vikram resmi menjadi inspektur polisi. Sebelum memasuki kantor dinasnya, Roni menyuapi Vikram persis seperti yang selalu dilakukan ayah mereka. Vikram diterima oleh Inspektur 2 Eskut. Tak lama kemudian muncullah sekelompok gangster yang dipimpin oleh IPL dan tangan kanannya yaitu Bajwa. Bukan hanya warga biasa, polisi pun dibuat ketakutan oleh penjahat yang satu ini. Dengan bebasnya, mereka membakar hidup-hidup orang yang berani melawan mereka, bahkan dilakukan di depan polisi. Eskut beralasan kala itu Tripati mencoba mengambil tindakan kepada mereka, namun yang terjadi, anaknya menjadi korban keganasan gangster itu. Kekejaman komplotan gangster itu diceritakan oleh Vikram kepada adiknya. Tak cukup sampai di situ, mereka juga melakukan bisnis ilegal dan penculikan yang belum terungkap. Ternyata, IPL mengirimkan puluhan keluarga itu atas permintaan seorang penjahat teroridau bernama Abu Jalal Gaza. Scene berpindah ke Suriah. Dan inilah sosok Abu Jalal Gaza, orang yang paling berbahaya di muka bumi ini. Pimpinan organisasi teroridau yaitu Jaish al-Ashqar
Dengan dukungan jutaan dolar dari banyak negara, Abu Jalal menyebarkan teori Dau untuk melakukan pemboman bunuh diri. Jalal menunjukkan kekejamannya dengan memaksa orang tua untuk melakukan bom bunuh diri. Jika tidak, anak mereka akan dieksekusi mati. Ronnie tidak sengaja menabrak motor milik Ruchi saat pandangannya fokus kepada kecantikan Sia. Teman Sia yang bernama Hafiza melaporkan kasus penculikan sebuah keluarga ke kantor polisi. Tidak mendapat tanggapan baik, Sia menyalakan korek api dan melemparkannya kepada Escort. Sia juga mengancam akan menyebarkan pelayanan buruk kantor polisi ini ke media sosial. Tidak ingin bermasalah dengan IPL, inspektur polisi bejat ini akan mengkambing hitamkan Vikram saat menggerebek lokasi pabrik IPL. Vikram yang sebenarnya penakut ini tidak punya pilihan. Beruntung dia mempunyai seorang adik superhero yang mendukung tindakannya. Para polisi itu terkejut saat Vikram akan pergi seorang diri ke markas gangster tersebut. Singkat cerita, Vikram sampai di pabrik IPL. Ronnie yang sudah berada di sana memintanya untuk bersembunyi, menyalakan dan mematikan lampu saat dia beraksi. Dalam kegelapan itu, Ronnie langsung beraksi seorang diri menumpas ratusan anggota gangster IPL. Puluhan sandera yang disekap di lokasi ini berhasil dibebaskan. Mereka mengira Vikramlah pahlawannya. Kehebatan Vikram sampai di telinga komisaris polisi BMC yang sengaja datang untuk memberinya ucapan selamat dan penghargaan atas keberaniannya. Syabas! 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 Scene berpindah ke sebuah hangar milik Abu Jalal. IPL tiba di sana untuk bertemu langsung dengan Abu Jalal yang memiliki kemampuan 44 bahasa. Di saat yang sama, IPL mendapat informasi dari Bajwa kalau pabrik mereka disergap seorang polisi bernama Vikram membebaskan puluhan sandera yang mereka sekap. Teman Sia yang bernama Hafiza menjodohkan Vikram dengan temannya. Wanita itu adalah Ruchi, kakak dari Sia. Dalam pertemuan itu, Sia tidak sengaja bertemu dengan Ronnie. Mereka terlihat menyukai satu sama lain, namun dalam pikirannya Ronnie menganggap Sia yang akan dijodohkan dengan Vikram. Begitupun sebaliknya, Sia berpikir Ronnie akan dijodohkan dengan Ruchi. Ternyata perkiraan mereka salah dan mereka pun akhirnya senang. Tapi sempat terjadi masalah ketika Ronnie bertemu dengan Ruchi yang masih marah karena dia telah menabrak motornya. Setelah meyakinkan keduanya, Vikram dan Ruchi akhirnya melangsungkan pernikahan. Suatu hari, Ronnie berpura-pura membawa seekor anjing yang terluka meminta tumpangan kepada anak buah IPL menuju klinik. Mereka mengira Ronnie adik Vikram yang lemah. Ronnie pun diseret ke hadapan IPL. Dua anak buahnya yang pernah dihajar Ronnie terkejut saat melihatnya. IPL kemudian menghubungi Vikram agar datang jika adiknya ingin selamat. Dalam hati, sebenarnya Vikram sangat ketakutan ketika mendengar suara IPL. Namun, Ronnie kembali meneleponnya agar Vikram datang dengan berpura-pura dia dalam bahaya. Seluruh anak buah IPL dilibatkan untuk memegang Ronnie agar bisa memotong jarinya. Namun apa yang terjadi? Bajwa terkejut karena adik Vikram ini ternyata bukanlah orang sembarangan. Puluhan anggota gangster ini dihajar tanpa ampun. Vikram kemudian datang untuk menyeret Bajwa ke kantor polisi. Ditemani Tripati, Bajwa dibawa ke pengadilan. Saat dalam perjalanan, mereka melihat Ronnie sedang berkelahi dengan preman. Vikram menyuruh anak buahnya itu menangkap Ronnie dan Bajwa.
Memasuki lampu merah, Roni berpura-pura melarikan diri dan otomatis Bajwa ikut terseret. Saat itulah Vikram menyuruh Tripati menembak si Bajwa, pelaku pembunuhan anaknya. Sejak saat itu, Roni tidak henti-hentinya menumpas kejahatan dengan menyamarkan dirinya sebagai Vikram. Alhasil, karir Vikram semakin melejit. Dia mendapat kenaikan pangkat dan jabatan. Di sisi lain, tugasnya semakin berat. Kantor pusat menugaskannya terbang ke Suriah untuk melakukan pendataan dan penyelidikan kasus penculikan yang dilakukan pimpinan teroridau Abu Jalal. Setelah mempersiapkan dirinya, Vikram sebenarnya khawatir dan meminta Roni untuk menemaninya. Roni memintanya jangan terlalu khawatir karena tugas ini hanya berupa pemeriksaan dokumen biasa. Setelah diantar istri dan keluarganya ke bandara, Vikram akhirnya sampai di Hotel Grand Castle Suriah. Di dalam kamar hotel, Vikram melakukan video call dengan Roni. Dia sempat bercerita bahwa dompetnya dicopet saat menuju hotel. Tiba-tiba muncullah dua orang ke kamar Vikram dan langsung menghajarnya. Melihat hal tersebut, Roni terpancing emosinya dan meminta mereka melepaskan kakaknya. Jika tidak, Roni tidak akan melepaskan mereka hingga ke liang lahat sekalipun. Di markas Abu Jalal, ribuan pasukan bersenjata pribadinya siap melakukan teror. Mereka yang menghalangi jalannya tidak segan-segan dieksekusi mati. Tidak mau buang waktu, Roni ditemani Sia terbang ke Suriah untuk menyelamatkan kakaknya. Langkah pertama yang dilakukan Roni adalah melaporkan kasus penculikan kakaknya kepada kepolisian Suriah. Seorang perwira polisi bernama Bilal Al-Khotib dan seluruh anak buahnya terkejut saat mendengar penculikan yang kemungkinan besar ada kaitannya dengan Abu Jalal. Bilal meminta mereka untuk bersabar dan menunggu kabar. Roni merasa ada yang janggal dengan sikap mereka. Apakah polisi ini berkomplot dengan teroridau? Saat keluar dari kantor polisi, tiba-tiba seorang pria bernama Ahtar yang mengaku dari Pakistan sudah tahu dengan rencana Roni untuk menemukan kembali kakaknya Vikram. Jika ingin menemukannya kembali, mereka harus ikut dengannya. Mereka bertiga berjalan cukup cepat di tengah keramaian untuk menghindari polisi yang membuntuti mereka. Di sebuah tempat sepi, Ahtar memanggil seluruh anak buahnya karena ternyata mereka adalah komplotan pencuri. Tidak tahu berhadapan dengan superhero-nya India, Ahtar terkejut semua anak buahnya tumbang dengan cepat. Niche Deko. Dia meminta maaf karena sebelumnya telah menguping saat Roni berada di kantor polisi. Roni pun memaafkannya. Terlebih, Ahtar beralasan ini dia lakukan demi kakaknya yang menderita polio. Meskipun kenyataannya Ahtar tidak memiliki kakak, hati Ahtar tersentuh dan berniat membantu Roni. Roni teringat kalau Vikram pernah kehilangan dompetnya. Ahtar kemudian mengantarnya menemui pencopet itu. Setelah mendapatkan dompet milik kakaknya, Roni sedikit memberi pelajaran untuk menemukan hotel tempat kakaknya menginap. Di sisi lain, Bilal dan anak buahnya kembali mengawasi gerak-gerik Roni. Setelah mendapatkan nomor kamar hotel yang digunakan oleh Vikram, Sia berpura-pura kepada petugas hotel bahwa kamarnya terkunci. Di dalam kamar itu, mereka menemukan kembali ponsel milik Vikram. Dan untuk mengetahui sidik jari pelaku, Ahtar mencempalnya dengan kain putih. Beruntung, Bilal yang tiba di hotel tidak menemukan keberadaan mereka. Sementara itu, Sia terpaksa berpura-pura kepada kakaknya bahwa Vikram dalam kondisi baik-baik saja. Dari teman hackernya, Ahtar berhasil mendapatkan identitas pria yang menculik Vikram. Perjuangan mereka membuahkan hasil. Roni menemukan keberadaan Zaidi. Roni dibuat kewalahan untuk melumpuhkan Algojo ini.
Zaidi menyerah dan akan mengatakan lokasi keberadaan kakaknya, apalagi setelah melihat Ronnie berlutut memohon kepadanya. Belum tuntas dia mengatakan lokasinya, ini yang terjadi. Hey, stop, man. No. Yeah. He's right there. Zaidi tewas tertabrak mobil yang membuat Ronnie kehilangan jejak. Sementara itu, Vikram diseret oleh IPL bergabung bersama ratusan korban penculikan lainnya. Bahkan di antara mereka terdapat Hafiza dan keluarganya yang ikut menjadi korban. Ronnie teringat kembali korek yang digunakan IPL sama persis dengan korek Zaidi. Kemasan korek itu adalah simbol klub Taj Mahal. Sia kemudian mengambil ponsel milik Zaidi. Mengatasnamakan Zaidi, Sia mengirim pesan untuk melakukan pertemuan dengan IPL. Di dalam klub itu, Ronnie sudah melihat IPL. Namun saat dia menarik pundak seseorang, Ronnie tidak mengenalinya, padahal dia adalah Abu Jalal, penjahat nomor wahid sesungguhnya. Bilal dan anggotanya yang menggerebek lokasi ini ternyata polisi yang baik seperti Vikram. Misi mereka adalah menangkap Abu Jalal. IPL yang berhasil ditangkap dipaksa membuka mulutnya dan menyebutkan lokasi keberadaan Abu Jalal. Ternyata Abu Jalal menyamarkan dirinya menjadi pria gelandangan agar polisi tidak mengetahui identitas dia sebenarnya. Setelah berhasil lolos, Abu Jalal menugaskan anak buahnya untuk mengawasi IPL. Di dalam mobil tahanan, IPL tidak menduga kalau Ronnie masih memiliki kedua jempolnya yang dia kira telah buntung. Saat mengangkat jempolnya itu, anak buah Abu Jalal menganggap IPL telah berkomplot dengan musuhnya. Rencana cerdas dilakukan oleh Ronnie dengan mengajak IPL minum teh dan memberinya sejumlah uang ketika anak buah Abu Jalal mengawasi mereka. Akibatnya, Abu Jalal menganggap IPL sebagai pengkhianat dan harus dihukum mati. Tidak ada pilihan bagi IPL selain bergabung kembali dengan Ronnie dan polisi daripada mati di tangan Abu Jalal. IPL akhirnya buka mulut. Dalam 3 jam ke depan, Abu Jalal merencanakan bom bunuh diri menggunakan korban yang dia culik serentak di beberapa lokasi. Sedangkan Vikram masih berada di markas mereka. Sia dan Bilal bergerak menuju kedutaan yang menjadi target pertama serangan mereka. Sementara itu, Ronnie akan berjuang untuk menyelamatkan kakaknya. Puluhan korban yang memakai kalung bom dipaksa menuju bandara oleh Abu Jalal. Bilal mengerahkan seluruh anak buahnya untuk mencari keberadaan Hafiza, Asif suaminya, dan anak mereka untuk mencegah bom bunuh diri terjadi. Asif, I'm sorry. Sementara itu, IPL menjelaskan lokasi markas Abu Jalal yang dijaga ribuan pasukan bersenjata, termasuk puluhan tank berat, rudal, dan helikopter tempur. Tak mau buang waktu, ini yang dilakukan oleh Ronnie. Pos pemeriksaan menuju markas teroridau berhasil dilumpuhkan. Abu Jalal terkejut, apakah Amerika, Rusia, atau Indonesia yang melakukannya? Selanjutnya, Ronnie mencegat puluhan mobil jaringan teroridau ini yang membawa pasukan bersenjata dan korban penculikan. Superhero India ini mampu melumat mereka dengan tangan kosong. Sialnya, di antara korban itu tidak ada Vikram di dalamnya. IPL dan Akhtar akan mengawal para korban, sementara Ronnie melanjutkan pencariannya ke markas musuh. 30 detik sebelum ledakan terjadi di kedutaan, Sia berhasil menemukan Asif. Di sisi lain, anak dan istrinya berhasil diamankan, hingga Asif membatalkan untuk menekan pemicunya. Saat dalam perjalanan, salah seorang anak tidak sengaja menginjak ranjau darat. IPL memintanya tetap tenang.
Bertobat dari kesalahannya, IPL mengorbankan dirinya untuk menginjak ranjau darat tersebut. तेरे हाथ जोड़ता हूं यार, लेके जा इनको यहाँ से। Ketika anak buah Abu Jalal mendekatinya, ini yang terjadi. Kembali ke Ronnie, tak tanggung-tanggung, 3 helikopter tempur mengepung dirinya sekaligus. Ronnie berhasil menghindar dari serangan dan balik menjatuhkan ketiganya. Abu Jalal terkejut bukan oleh negara adidaya, namun hanya 1 orang yang menyebabkan markasnya hancur. Tidak ada satupun peluru yang dapat menembus kulit Ronnie meskipun ribuan timah panas itu melesat ke arahnya. Giliran puluhan tank baja yang dikerahkan untuk membunuh Ronnie. Aktor perindapan ini berhasil membantai semuanya. Sementara itu, Abu Jalal akhirnya menemukan Vikram di antara korban yang dia sekap. Vikram kembali berteriak memanggil adiknya. Dengan kegilaan ini, Abu Jalal mempersilahkan Ronnie membawa pergi Vikram. Ronnie menyanggupi, namun berikut semua korban yang dia sandera dari berbagai negara. Abu Jalal menolak dan Ronnie kembali dipukuli oleh komplotan teroridau ini. Giliran Vikram yang melampiaskan kemarahannya. Kali pertama Vikram bangkit dan melawan mereka, termasuk berhadapan dengan si Abu Jalal hingga dia tertusuk besi. Sia berusaha untuk memberi nafas buatan menyelamatkan orang yang dia sayangi. Tiba-tiba di akhir cerita, Vikram mendapat penghargaan tertinggi dari kepolisian. Ronnie sangat bangga bisa menjalankan tugas yang diamanatkan ayahnya. Dan setelah itu film pun berakhir. Oke guys, bagaimana menurut kalian alur cerita film Bagi yang ketiga ini? Menurut saya, Bagi 3 ini tidak memiliki keterkaitan cerita dengan 2 film sebelumnya, yaitu Bagi dan Bagi 2, tetapi masih memiliki ketegangan yang sama dari segi action. Dan secara keseluruhan, film ini sangat menghibur dan cocok untuk mengisi waktu luang di masa pandemi seperti sekarang ini. Namun tidak lupa juga dengan kopi. Suruput dulu. Mantap. Oke guys, cukup sekian alur cerita film ini. Salam penutup seperti biasa dari kami. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati kalian. Mohon dimaafkan ya. Salam perfilman duniawi. Keep enjoy.